Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil rancangan aplikasi kami yang berjudul Early Warn, yaitu sebuah sistem peringatan dini berbasis aplikasi mobile untuk penanganan bencana alam seperti banjir dan gempa. Adapun tim proyek dari kelompok 3 yaitu saya sendiri atas nama Hasmawati dengan NIM 425220076 dan yang kedua yaitu Yusril Triardani Rahim dengan NIM 425222060 dan yang ketiga yaitu Ahmad Gilang Sulhijjah dengan NIM 425222028. Slide ini menjelaskan tentang aplikasi yang kami kembangkan yaitu Early Warn. Early Warn adalah sebuah aplikasi berbasis Android yang dirancang khusus untuk memberikan peringatan dini terhadap potensi bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Aplikasi ini dirancang untuk membantu masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah rawan bencana agar dapat lebih siap menghadapi resiko bencana. Slide ini menyoroti latar belakang pengembangan aplikasi Early Warn dengan fokus pada Kabupaten Bone. Kabupaten Bone merupakan wilayah rawan bencana terutama banjir yang sering melanda berbagai desa atau kelurahan. Akses informasi dini yang lambat menjadi tantangan utama sehingga masyarakat seringkali tidak memiliki cukup waktu untuk bertindak. Adapun data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone pada tahun 2018 mencatat ada 59 desa di 27 kecamatan terdampak banjir dengan insiden tertinggi di Kecamatan Dua Bocoy. Grafik di samping memperlihatkan distribusi kejadian bencana berdasarkan kecamatan, menegaskan bahwa banjir adalah bencana yang paling sering terjadi. Aplikasi Early Warn hadir sebagai solusi untuk memberikan peringatan dini berbasis data yang lebih efektif, membantu masyarakat meningkatkan kesigapan dan meminimalkan dampak buruk bencana. Pada slide ini kita akan membahas tujuan dan manfaat dari pengembangan aplikasi Early Warn. Adapun tujuan yang pertama yaitu aplikasi ini dirancang untuk memberikan notifikasi bencana secara real-time kepada masyarakat sehingga mereka dapat segera mengambil langkah antisipasi. Yang kedua yaitu Early Warn juga menyediakan panduan evakuasi berbasis lokasi pengguna yang dapat mempermudah masyarakat dalam menemukan rute evakuasi terdekat saat bencana terjadi. Yang ketiga yaitu aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi resiko yang ada. Adapun manfaat yang pertama yaitu dengan aplikasi ini kita berharap dapat mengurangi resiko dan jumlah korban yang disebabkan oleh bencana. Yang kedua yaitu masyarakat akan memiliki akses ke informasi yang cepat dan akurat yang sangat krusial saat situasi darurat. Yang ketiga yaitu proses evakuasi akan menjadi lebih mudah dan efektif berkat panduan berbasis lokasi yang disediakan oleh aplikasi. Slide ini menggambarkan hubungan antara pengguna yaitu masyarakat dengan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Early Warn. Adapun yang pertama yaitu pengguna mendaftar akun untuk mengakses fitur-fitur aplikasi. Yang kedua yaitu masuk atau login ke aplikasi untuk memulai menggunakan layanan. Yang ketiga yaitu melihat informasi bencana terkini untuk tetap waspada terhadap situasi di sekitar mereka. Dan yang keempat yaitu melihat rute evakuasi yang memberikan panduan lokasi evakuasi terhadap berbasis lokasi pengguna. Dan yang kelima yaitu melihat kontak darurat seperti nomor telepon layanan penting yang dapat dihubungi saat terjadi bencana. Dan yang keenam yaitu menerima notifikasi peringatan bencana secara real time sehingga mereka dapat segera mengambil tindakan. Dan yang ketujuh yaitu menghubungi layanan darurat jika mereka membutuhkan bantuan langsung. Dan yang terakhir yaitu pengguna dapat log out setelah selesai menggunakan aplikasi. Interaksi ini menunjukkan bahwa aplikasi dirancang untuk memberikan pengalaman yang mudah digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi bencana. Adapun slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Memasuki bagian selanjutnya ada proses bisnis aplikasi.
di mana di sini kami telah membuat diagram proses bisnis yang terdiri dari 7 bagian. Bagian yang pertama adalah input data. Kami mengambil 2 sumber data, yaitu sensor IoT yang telah kami pasang, diantaranya sensor banjir dan juga sensor gempa, dan yang kedua adalah sumber eksternal seperti BMKG dan juga WSA. Yang kedua adalah analisis data, di mana data yang diterima diolah di server untuk mendeteksi potensi risikonya. Kedua, sistem menggunakan algoritma untuk menentukan tingkat keparahan suatu bencana. Dan yang ketiga, melibatkan validasi lokasi pengguna melalui GPS. Ketiga adalah keputusan. Di sini ada beberapa kondisi yang akan terjadi. Apakah bencana potensial terdeteksi? Jika iya, lanjutkan ke pemberian notifikasi dan rute evakuasi kepada user. Jika tidak, kembali ke monitoring secara real time. Bagian keempat adalah notifikasi. Di sini adalah salah satu fitur yang dimana pengguna menerima pemberitahuan peringatan dini melalui aplikasi dan area yang terdampak bencana. Yang kelima adalah rute evakuasi. Sistem ini memberikan jalur evakuasi terdekat berdasarkan lokasi dari penggunanya. Yang keenam adalah laporan pengguna, di mana pengguna atau user dapat memberikan laporan kondisi di lapangan untuk memperbarui data dari sistem secara langsung. Dan yang terakhir adalah feedback dan monitoring, di mana data dari laporan pengguna dan user yang telah dimasukkan akan digunakan untuk meningkatkan sistem secara berkelanjutan. Memasuki proses diagram alur kerja. Yang pertama, kami studi literatur, di mana kita akan membaca beberapa bagian laporan dan data yang telah ada di internet. Selanjutnya, memasuki perencanaan komponen. Di sini terbagi 2 arah. Yang pertama, pembuatan hardware dan softwarenya. Setelah pembuatan dari 2 bagian ini berhasil, maka akan memasuki pembuatan program. Setelah pembuatan program berhasil, kita akan masuk ke bagian pengujian alat. Di sini, kami akan menguji alat secara sistematis dan juga secara langsung. Dan jika terjadi error, maka analisis kegagalan dan perbaikan dan kembali ke perancangan komponen lagi. Selanjutnya, jika pengujian alat berhasil, maka akan memasuki bagian pengambilan data. Setelah pengambilan data, akan memasuki proses analisis, dan setelah proses analisis akan masuk ke bagian kesimpulan. Di sini kami memakai 4 bagian atau 4 alat yang telah kami beli. Yang pertama ada breadboard, yang kedua ada soil moisture sebagai pembaca apakah terjadi banjir atau tidak. Yang ketiga adalah ESP8266 sebagai modul WiFi yang akan terhubung nantinya. Keempat adalah sensor getar yang akan membaca getaran. Yang kelima kabel jumper sebagai penghubung. Yang keenam kabel mikro untuk codingnya atau juga bisa adaptor. Yang ketujuh buzzer sebagai trigger dari bunyinya, dan yang terakhir LED sebagai output warnanya. Nah, di sini kami mendemokan data yang ada pada sensor atau data yang telah dibaca pada sensor akan memasuki database yang telah kami hubungkan melalui PHP yang telah kami buat. Di sini sudah terlihat ada beberapa data. Selanjutnya, penggunaan aplikasinya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih.